Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dewasa ini kita tengah melewati bulan suci Ramadan. Sangat beruntung sekali orang yang mengambil berkat dari bulan suci Ramadan ini. Dan berkat-berkat ini didapatkan adalah dengan mengetahui hakikat daripada puasa itu dan dengan mengambil faedah yang sepenuhnya dari bulan puasa itu. Dan sesungguhnya Hazrat ini sabda Rasulullah SAW itu benar apa yang beliau sabdakan bahwa apabila bulan suci Ramadan itu datang maka pintu surga dibuka dan setan itu dirantai. Apakah itu untuk setiap orang pintu surga itu dibuka? Apakah setiap setan setiap orang itu dirantai? Apakah neraka itu ditutup untuk setiap orang? Sesungguhnya tentu tidak seperti itu. Bahkan di sini dimaksudkan kepada orang-orang mukmin. Timbul satu pertanyaan, apakah dengan beriman secara zahir atau dengan menjadi seorang muslim atau dengan berpuasa berkat ini manusia akan dapatkan, atau hanya seperti itu? Jika hanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersama dengan beriman ke arah menunaikan amal soleh ditekankan berpuasa itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala orang siapapun dan agama apapun, kalau dia menunaikan amal soleh maka dia dianugerahi ganjaran. Jadi sesungguhnya hanya berpuasa atau berlewati bulan suci Ramadan, manusia tidak dijadikan menjadi pewaris dari surga itu. Bahkan bersama itu ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus diamalkan ke arah
perlu ada perhatian kepada amal-amal saleh yang dengan mengamalkan itu merupakan kewajiban seorang mukmin. Kalau tidak makan pagi dan kemudian tidak makan sampai sore, orang yang seperti itu banyak di dunia ini. Yang makan pagi dan kemudian makan sore. Bahkan banyak orang-orang sufi, mereka membiasakan dirinya seperti itu. Mereka sampai berhari-hari tidak makan. Tetapi ibadat dan kebaikan tidak didapatkan di dalam diri mereka. Ada di antara mereka di dunia ini juga yang karena terpaksa tidak makan seperti itu, tidak makan. Ada kondisinya yang seperti itu, yang hanya dapat satu kali itu dengan susah makan roti, atau dokter dengan diperintahkan untuk pantangan, atau kadang-kadang sepanjang hari tidak makan. Dan ada sebagian perempuan-perempuan yang karena diet, mereka juga menguruskan tidak makan. Seorang ibu datang kepada saya 2 hari bahwa anak saya ketika dia muda, maka terpikir oleh perpikirannya bahwa dia ingin kurus karena ini suatu tren dan mengurangkan beban itu, berat badan itu, sehingga tidak makan dia dan sangat sedikit dia makan. Dan di 1 bulan kurang lebih, jadi dia kurangi sampai 14 pound setiap bulan. Mungkin perempuan anak gadis itu menganggap bahwa bulan suci Ramadan, bahwa kalau saya puasa maka kebaikan juga saya dapatkan, atau bulan suci Ramadan maka setan pun ikat, ganjaran pun didapatkan, dan pekerjaan saya pun juga akan terjadi. Dan ada lagi yang saya ketahui bahwa dia berpuasa, dia sepanjang hari tidak mengerjakan sesuatu, dia terus tidur dan menganggap bahwa dia telah mendapat kebaikan. Rasulullah SAW ketika beliau bersabda bahwa berpuasalah, kini bulan suci Ramadan sudah datang, setan itu dirantai dan pintu surga dibukakan dan pintu neraka ditutup. Maka ini pun juga bahwa kamu harus melakukan perbuatan baik, amal baik. Memang amal kamu ini benar, bahwa kamu makan pagi dan sorenya kamu berbuka. Sebagaimana saya telah katakan bahwa sebagian orang kadang-kadang berpuasa juga, tetapi janganlah menganggap bahwa kamu telah mendapatkan ganjaran puasa, atau setan kamu diikat, dibelenggu, atau pintu surga dibukakan untuk kalian dan neraka diharamkan. Di dalam bulan suci Ramadan, yang mendapatkan berkat adalah yang melakukan amal soleh, yang dengan rasa takut kepada Allah, yang mereka berpuasa dan bersama itu setiap amalnya dia berusaha menyesuaikan dengan kehendak ilahi, keredaan Allah. Dan beliau juga bersabda bahwa dalam keadaan iman, dan dia mengintrospeksi dirinya, dan puasa itulah yang diterima, dan untuknya lah itu pintu surga dibuka dan setan dirantai. Jadi perkara-perkara ini, jadi berpuasa di mana ke arah melakukan kebaikan lebih dari sebelumnya, dia mempunyai perhatian di sana untuk menghindar dari dosa-dosa pun juga, dan untuk meninggalkan
orang-orang mukmin diperintahkan untuk meninggalkan semua perbuatan dosa, seorang mukmin standar ibadatnya pun juga dia berusaha tingkatkan. Tidak hanya menarik perhatiannya kepada kewajiban dan tidak, bahkan ke arah nafal-nafal juga dia mempunyai perhatian, dan dalam melaksanakannya dia sepenuhnya berusaha untuk itu. Dalam menunaikan hak-hak hamba-hamba dia pun juga mempunyai perhatian, dan pengorbanan harta pun juga dia mempunyai perhatian, dan ke arah menunaikan hak-hak orang-orang miskin pun juga dia berusaha, maka dia akan dapat mengambil faedah yang sebenarnya. Dalam kaitan pengorbanan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan beliau bersabda bahwa selain bulan Ramadan sepanjang tahun beliau sangat banyak sekali memberikan pengorbanan, dan sedemikian rupa beliau memberikan pengorbanan itu seperti tidak ada puncaknya, tidak ada yang bisa menandingi. Tapi dalam bulan Ramadan itu sedemikian rupa beliau memberikan sedekah sehingga seperti angin yang kencang. Standar ibadah beliau juga sedemikian itu sampai kepada puncaknya, dan padahal standar ibadah Rasulullah tidak ada puncaknya. Dan bulan Ramadan lebih dari itu. Beliau bersabda, janganlah menganggap bahwa bulan puasa datang dan tanpa melakukan apa-apa lalu mendapat ganjaran, dan tanpa melakukan apa-apa lalu mendapat pahala. Dan beliau menarik perhatian kita bahwa bagaimana kamu mengambil faedah yang sejati. Beliau bersabda bahwa seorang yang katanya, jadi barang siapa yang sebagaimana saya telah katakan bahwa dalam keadaan iman dia berpuasa, dan dalam hal ini saya ingin menarik perhatian kalian bahwa barang siapa yang berdusta dan dia tidak berhenti mengamalkan dusta, maka puasanya Tuhan tidak kehendaki. Yakni puasa yang seperti itu adalah sia-sia. Jadi hendaknya kita jangan gembira bahwa setan itu diikat, bahkan perlu meninggikan standar puasa itu dan perlu menunaikan hak-hak puasa itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian kita ke arah ini bahwa dengan berdusta dan dengan mengamalkan dusta itu tidak berhenti, maka tidak ada puasanya. Dalam kata-kata ini, mulai dari keburukan-keburukan kecil sampai kepada keburukan-keburukan yang besar, itu ditarik perhatian kita untuk memperhatikan itu. Rasulullah SAW kepada seorang berkata bahwa dengan mengatakan dalam kondisi apapun harus tegak dalam kebaikan, dan semua keburukan-keburukan dan kurang-kurangannya dan dia harus dijauhkan supaya bersih dari dosa. Jadi banyak contoh-contoh yang didapatkan bahwa semua kelemahan-kelemahan akhlak dan rohani, jadi supaya tegak dalam kebaikan, untuk tegak dalam kebaikan harus ada janji. Jadi perhatikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala dosa itu dinyatakan sebagai syirik, sebagaimana dia berfirman, fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yakni jadi dalam penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kekotoran berhala, jadi hindarilah itu. Yakni jadi ini terjemah peribahasa. Jadi penyembah berhala dan jadi dusta pun juga merupakan satu berhala. Yakni dengan orang yang bersandar pada itu dia meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan pun menjadi hilang.
Jadi manakala Rasulullah SAW telah bersabda bahwa dengan berdusta, jadi orang yang berdusta tidak ada puasanya, itu karena bahwa di satu sisi orang yang berpuasa itu mendakwakan diri bahwa dia berpuasa dengan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dia bersabda bahwa ke arah ini dia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu, ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Oleh karena itu berpuasalah. Dan yang kedua, yang dengan perintahnya puasa dilakukan jika yakni satu adalah berpuasa dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang dengan perintahnya puasa dilaksanakan sebagai perlawanan terhadap dia dusta itu didirikan untuk melawan Tuhan. Jadi kedua-duanya tidak mungkin bersatu. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua pekerjaan manusia itu adalah untuknya, tapi puasa adalah untuk saya dan saya sendiri yang menjadi ganjarannya. Jadi ini tidak mungkin bahwa satu pekerjaan dilakukan dengan perintah Allah bahwa lalu untuk Tuhan dan untuk menarik kasih sayang Tuhan juga dilakukan. Dan ini pun juga dilaksanakan bahwa ganjaran puasa ini Tuhan sendiri yang melakukan, yakni ganjarannya itu tidak ada batasnya ketika Tuhan itu sebagai ganjarannya, maka batasnya pun juga. Dan kemudian di dalam kehidupan umumnya dusta itu pun juga termasuk di dalamnya. Di dalam amalnya itu ada dusta yang termasuk di dalamnya. Rasulullah SAW tidak bersabda bahwa dengan lidah kamu jangan berdusta. Bahkan dusta dalam praktik pun juga. Dan dusta praktik adalah bahwa apa yang manusia katakan dia tidak amalkan. Di dalam puasa standar itu hendaknya tinggi. Wajib harus tinggi standarnya, nafal pun juga tinggi. Kalau manusia tidak berusaha untuk itu dalam kehidupan biasa, yang dalam kehidupan dia maka inilah yang tidak ada amalnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau ada orang yang berpuasa bertengkar, maka katakanlah saya berpuasa dan jangan menjawabnya. Jadi ini merupakan hak puasa, yakni yang ditunaikan. Namun kalau lebih dari itu, dia orang yang bertengkar, berkelahi, dijawab dengan berkelahi, maka ini adalah merupakan praktik dusta. Dan kalau dalam pekerjaan tidak ditunaikan hak-haknya, maka ini merupakan praktik dusta. Dan kalau hak-hak orang lain tidak dilaksanakan, ditunaikan, maka ini merupakan praktik dusta. Dan pertengkaran suami istri terus berlangsung, dan di dalam bulan puasa dengan niat dia tidak menciptakan perubahan bahwa dengan bulan puasa ini hubungan kita tidak dibawa kepada kebaikan dan di antara sesama ditegakkan, maka supaya di dalam bulan suci Ramadan ditarik karunia Allah supaya Tuhan menjadi ganjaran kita. Memang pendakwaan itu dengan ucapan itu dengan lidah dikatakan, dan puasa kita demi untuk Tuhan. Tetapi praktiknya mendustakan itu, dan praktis dusta banyak sekali yang perkara-perkara itu yang ada. Yang puncaknya itu adalah bahwa di dalam bisnis, di dalam tujuan-tujuannya dan manfaat-manfaat dan duniawinya, kendati puasa, ibadat-ibadatnya dan zikir ilahinya dan penunaian nafal-nafal dan ke arah membaca ayat Al-Quran, dan lebih dari itu sebagian orang untuk manfaat keuntungannya, untuk keuntungan duniawinya, di dalam bisnisnya, jual belinya dia berdusta, seolah-olah
dalam melawan Tuhan penting sekali dusta itu. Jadi inilah dan praktik dusta dan praktik ucapan dusta. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa orang yang berpuasa seperti itu adalah hanya lapar, karena di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pentingnya. Jadi sesungguhnya bulan Ramadan membawa faktor untuk revolusi. Di dalamnya setan itu dibelenggu dan surga itu didekatkan. Tapi untuk mereka yang keadaannya itu dia berusaha menciptakan kesucian, perubahan suci. Setiap amal dan ucapannya sesuai dengan keadaan Allah dia sesuaikan. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dia berusaha tegakkan. Di dalam dirinya dia berusaha tegakkan supaya rahmat Allah dan ampunannya dan yang dalam kondisi umum itu menjadi beberapa kali lipat itu dapat diambil manfaatnya. Dan Tuhan palsunya itu yang dalam kondisi khusus atau kadang-kadang dengan diketahui dengan dalam melawan Tuhan itu didirikan dan itu dengan menghancurkan itu harus dihancur leburkan di udara. Dan kemudian akan terlahir revolusi di dalam dirinya untuk pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, di mana bersama puasa standar perlu memperoleh standar ibadah di dalam membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, merenungkannya itu perlu. Di sana maksud daripada puasa, maksud daripada pengaruh daripada membaca Quran, pengaruh daripada beribadah supaya ada praktiknya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa saya tidak perlu atas nasihat bahwa kamu jangan karena tanpa jadi saya katakan bahwa terimalah kebenaran itu, kendati itu pahit. Kalau kamu mendapatkan kebenaran dari para penentang, maka tinggalkanlah egois kalian. Janganlah, saya bukan berarti bahwa para penentang saya mengatakan kebenaran, tapi janganlah kamu bertengkar, bahkan tinggalkanlah dia dan terimalah kebenaran. Dan bersabda, dan berhentilah kamu dalam kebaikan, dalam hal yang baik, sebagaimana fajtanibu risa minal awsan, fajtanibu qaulaz zur, yakni hindarilah kekotoran berhala dan yang tidak lebih dari berhala. Jadi sesuatu yang menjauhkan kamu dari kiblah, itulah berhala di jalan kamu. Berilah kesaksian yang benar kendati untuk bapak dan teman-teman kamu. Kendati ada kebencian di antara kamu, permusuhan di antara kamu. Dalam permusuhan apapun jangan menghentikan kamu dari kebaikan. Menyia-nyiakan, jadi mengatakan kata-kata yang benar itu sangat berbahaya. Oleh karena itu orang-orang suci selalu menjaga lidahnya. Jadi kuasailah lidah kamu. Janganlah lidah itu menguasai kamu sehingga kamu bertengkar. Jadi inilah takwa. Dan takwa itu jadi berjalan di atas ketakwaan pada bulan Ramadan ini sangat penting. Sebanyak-banyaknya manusia berjalan atas ketakwaan supaya jannat yang surga yang dibuka pintunya kita bisa masuk di dalamnya. Kalau di antara kita, setiap orang di antara kita mengintrospeksi dirinya, maka akan terasakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam, amanat Masih Maud yang begitu perihnya, apakah kita sudah amalkan?
atau sampai di mana kita amalkan, dan secara khusus menasihatkan kepada jemaat beliau di dalam Aizalah Awham bahwa kalau setiap orang di antara kita tegak pada keadilan dan kita menghindarkan diri daripada menghancurkan kita menjauh dari menghancurkan kebenaran itu, sehingga kebencian di antara sesama kita itu bisa hilang, sampai ada kada itu pun juga bisa menjadi jauh. Sekurang-kurangnya di dalam diri kita, dalam lingkungan Ahmadi, dalam urusan bisnis banyak sekali urusannya itu bisa hilang. Permasalahan daripada perbisnisan, jadi masalah-masalah yang timbul adalah karena tidak mengamalkan kebenaran dan selalu mengikuti ego. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa kalau standar haknya itu begitu tingginya ditegakkan, maka kalau anak kecil pun mengatakan, maka terimalah itu. Kemudian rasa ego itu, jadi jangan sampai ada karena anak kecil yang menasihati saya tidak mau. Dia membimbing saya kepada kebaikan, oleh karena itu saya tidak mau. Jangan sampai demikian. Dia ini memberitahukan kepada saya kebenaran. Jadi untuk menegakkan kebenaran pun juga perlu rasa rendah hati yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikanlah kebenaran, karena bersama kebaikan akan melahirkan kebaikan, dan kemudian akan terus melahirkan kebaikan, dan inilah perkara yang dapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kutipan-kutipan yang saya terangkan, yang paling penting Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam nasihatkan adalah bahwa apapun menjauhkan kamu dari kiblah yang sebenarnya itu di jalan itu adalah berhala untuk kamu. Jadi kalau kita mengambil berkat sepenuhnya dari Ramadan, kalau kita kalau kita ingin mendapatkan pada yang sepenuhnya dari diikatnya setan dan dibukanya pintu surga, maka kita harus meluruskan kiblah kita. Kiblah kita kalau kiblah kita ke arah Allah, maka kita akan mendapatkan faedah dari pengumuman Tuhan ini bahwa saya untuk kamu, saya akan bukakan akibat dari berkat bulan Ramadan ini. Kita dengan merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengamalkan ini, kita akan mendapatkan surga, dan yakni meninggikan standar ucapan dan amal kita. Kalau tidak seperti itu, maka Tuhan tidak penting akan lapar dan haus dan dahaga kamu. Jadi inilah kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang pada hambanya, bahwa ibadah-ibadah dan dengan memberitahukan berbagai jalan, dan orang yang berjalan di atas itu dia memberikan hadiah atau ganjaran, dan di dalam bulan Ramadan maka dengan perantaraan kebaikan-kebaikan itu, dan untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran itu, semua batasan-batasan itu dihapuskan, tidak terhitung kasih sayangnya, dan dia terus mengalirkan kasih rahmat-rahmatnya. Dan dia bersabda, marilah datang kepadaku, dan datanglah ke dalam surga keredaan saya. Dan untuk datang ke situ kita perlu membuat jalan, sebagaimana kita lihat di dalam setiap kendaraan itu ada navigasi, ada petunjuk. Kamu akan sampai dengan benar. Kalau tidak, tanpa ibadah kamu akan terus tersesat. Bahkan di dalam navigasi dunia juga, petunjuk dunia juga, kadang-kadang ada kesalahan. Kadang-kadang ada dua jalan, diberi petunjuk satu jalan, atau jalan yang kita kadang-kadang mencari jalan yang kecil, itu cari manusia itu kadang-kadang tersesat. Namun kalau ke arah Allah Subhanahu wa taala,
manusia itu akan dibawa kepada surga yang itu lurus kepada surga. Oleh karena itu setiap orang dalam bulan Ramadan ini dia harus berusaha meluruskan kiblahnya dan meninggikan standar amal dan ucapannya supaya dan berusaha menuju kepada surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. Ya, topik ini saya sedikit singkat, mudah-mudahan insya Allah kalau minggu depan saya akan bicarakan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang seorang sepuh kita yang beliau ini adalah Mukarram Chaudhry Sabir Ahmad Sahib di Pakistan. Setiap orang Ahmadi, jadi kebanyakan jemaat mengetahui beliau atau mungkin mengetahui, dan tentu orang-orang lama itu mengetahui sangat panjang sekali beliau sebagai wakilul mal awal. Beliau berkhidmat. Beliau ini adalah sepuh kita yang dalam nizam jemaat. Beliau merupakan jadi nizam jemaat. Kalau beliau tidak menjadi pondasi pertama, maka pondasi pertengahan beliaulah yang berperan. Yang beliau di bawah bimbingan Hazrat Muslim Maud. Beliau mendapat taufik di bawah bimbingan Muslim Maud, dan orang-orang itu tanpa pamrih beliau berkhidmat kepada jemaat. Dewasa ini buah yang kita makan, di dalamnya itu adalah merupakan bagian daripada pengkhidmatan orang-orang itu. Selain itu banyak juga yang wafat, saya akan sebutkan secara singkat. Ada sisi-sisi yang saya ingin sampaikan. Maulwi Muhtaram Chaudhry Sabir Ahmad tanggal 22 Julai 2012 beliau wafat dalam umur 95 tahun. Bapak beliau Abdul Aziz Sahib dan Walidah Hazrat Aisyah Begum Sahiban adalah sahabat Hazrat Masih Maud kedua-duanya. Tetapi kakek beliau beat di tangan Hilafat yang kedua. Kakek beliau Chaudhry Nabi Bakh Sahib, beliau seorang kaya di Jammu, dan beliau karena orang-orang Islam dilarang di sana, beliau hijrah ke Sialkot. Dan bapak beliau Chaudhry Sabir Sahib, beliau merupakan sosok yang sangat mulia akhlaknya karena beliau hafal Quran di daerahnya. Oleh karena itu tarbiyat anaknya pun juga dididik dalam lingkungan agama. Chaudhry Sabir Sahib pendidikan pertama misal school di Sialkot beliau dapatkan pendidikan pertama, dan 1930 beliau lulus kelas 8 dan beliau dikirim ke Qadian, dan kemudian beliau masuk di Ta'limul Islam College Qadian, dan dalam bimbingan beliau mengambil manfaat dari Khalifatul Masih Sani, dan beliau banyak baca syair, beliau dapat kesempatan banyak membaca syair. Selain itu, selain syair di Qadian, beliau pada saat Siratun Nabi beliau membaca syair pada zaman Muslim Maud. Dan ketika beliau tamat kelas 10 karena beliau tamat BA di Sialkot, dan kemudian beliau tinggal di Qadian, kemudian bersama Hazrat Maulwi Sher Ali beliau kerja dan beliau yang mengetik dengan terjemah Quran Hazrat Maulana Sher Ali. Kemudian untuk mencari kerja beliau datang ke Lahore, dan beliau bekerja sebagai wartawan di Lahore,
dan suara beliau pun juga sangat bagus, dan dalam berbicara beliau sangat supel. Walhasil beliau merupakan kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Pada tahun 1940 beliau bekerja di 11 tahun, tapi 1942 beliau mengajukan sebagai wakaf, dan kemudian 1950 Muslim Maud menginterview beliau, dan beliau kemudian berhenti bekerja dan beliau datang ke Rabuah, dan beliau sebagai naib wakil, kemudian beliau sebagai wakilul mal pertama, dan sampai wafat beliau selama 52 tahun beliau sebagai wakilul mal awal. Dan mulai dari khalifah awal sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada beliau untuk menjadi, di dalam badan-badan pun juga beliau banyak memperoleh kesempatan untuk berkhidmat. Di Rabuah beliau sebagai sadr Mu'tamid Udamul Ahmadiyah, kemudian di dalam berbagai pekerjaan Hudamul Ahmadiyah beliau bekerja, kemudian beliau naib sadr Sabdum Ansarullah, dan kemudian Muhtamim Ususi juga lama sekali beliau memegang jabatan, kemudian Majelis Sarkadas, kemudian sebagai kazi atau hakim juga di jemaat. Dan 1960 Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu taala anhu, istri dari pihak istri beliau mendapat kesempatan untuk haji badal, dan beliau untuk menggantikan beliau untuk haji, dan beliau pergi dalam berbagai negara. Dari 1965 sampai 1983 beliau memperoleh kesempatan membaca nazam di setiap jalsah, dan di sini pun juga di jalsah Inggris juga 2 kali dapat kesempatan membaca nazam di zaman Hazrat Khalifatul Masih keempat, dan Hazrat Malik, dan sesudah mendengar nazamnya, setelah mendengar nazamnya Hazrat Khalifatul Masih Rabi mengatakan, Tuhan mengingatkan kita kepada jalsah-jalsah yang dulu. Keistimewaan beliau satunya adalah bahwa kalau pergi kunjungan, maka beliau membawa proyektor atau slide yang beliau bawa, yang di situ diperlihatkan berbagai misi jemaat. Dan daripada beliau menyampaikan banyak ceramah, maka beliau memberitahukan bahwa di dunia ini misi-misi kita yang dibangun, ini rumah sakit, ini sekolah, ini masjid-masjid dibangun, dan dengan memperlihatkan slide di mana itu menjadi faktor untuk pendidikan. Beliau menarik perhatian orang juga untuk berkorban, dan di kampung-kampung yang kecil pun beliau bawa, dan dengan cara itu beliau menghormati, memperlihatkan bagaimana jemaat Ahmadiyah bertabligh dan bagaimana menghormati. Jadi daripada berdiskusi, beliau menggunakan proyektor untuk bertabligh. Jadi sangat bermanfaat, dan selama beliau hidup beliau melakukan itu. Ketika beliau 2002 beliau datang, dan pada waktu Hilafat Jubli beliau mendapat taufik untuk memperlihatkan itu. Dan dari pihak jemaat, jadi apa yang diberikan oleh Khalifah, jadi uang yang untuk Jubli pun juga beliau mendapat taufik untuk memberikan uang. Seorang anaknya adalah wakaf zindagi di Amerika, dan kemudian ada yang sebagai naib Tristanata. Kemudian jadi Fazal Ahmad sebagai sekretaris taklim jemaat UK juga putra beliau. Ada 3 anak beliau, dan anak-anak perempuan beliau pun juga suami-suaminya itu banyak bekerja di jemaat.
kemudian satu keistimewaan beliau adalah keluarga-keluarga Gair Ahmadinya pun bahwa apapun majalah yang datang kepada beliau itu beliau kirimkan kepada keluarganya, dan semua alamat-alamat keluarganya itu beliau hafal. Begitu juga Al-Fazal beliau terus kirim kepada mereka. Bersama orang-orang kantor beliau sangat berbuat baik, dan karyawan-karyawannya mengatakan bahwa kalau sakit beliau datang dengan kereta api, dengan sepeda, dan ada juga mobil, tapi beliau selalu pakai sepeda. Dan jadi ada orang kantornya lama mengirim mobil, beliau kenapa? Jadi satu kali katanya dia telat, karyawannya telat untuk mengirim mobil, maka bukannya marah tapi dia mengasih badam, katanya supaya kamu ingat ini. Jadi beliau selalu memperlihatkan contohnya, sehingga orang itu sendiri berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kadang-kadang dalam bentuk itu beliau menceritakan kisah-kisah sehingga orang itu tertarik. Dan beliau katanya anaknya mengatakan bahwa jadi khidmati demi untuk pengorbanan harta, pengorbanan agama. Jadi syairnya yang terakhir itu adalah bahwa permudahlah masa kepergian saya, dan itu kurang lebih syairnya. Beliau selalu memuji Allah, dan Hazrat Masih Muslim Maud radhiyallahu ta'ala ketika wakafnya itu diterima, maka beliau dinasihatkan bahwa setiap orang yang wakaf hidupnya itu bahwa pekerjaan jemaat sedemikian rupa harus dipikirkan sebagaimana seorang ibu memikirkan anaknya. Dan senantiasa kendati beliau sakit, bahwa karena hubungannya dengan istri beliau sangat perhatian. Tetapi ketika urusan agama beliau kunjungan, kadang-kadang terjadi kondisinya itu istrinya sakit atau anaknya mau lahir, maka beliau mengatakan bahwa saya pergi untuk pekerjaan agama, maka Tuhan sendiri yang mengurus pekerjaan saya, dan Tuhan sendiri yang mengurus pekerjaan beliau. Inilah perkara-perkara kecil yang nampak bahwa kendati orang-orang lama dengan perkara-perkara itu, setiap karyawan itu harus mempelajari itu, dan karyawan-karyawan jemaat, pengurus-pengurus jemaat pun juga harus mengingat itu, bahwa satu kali inspektur itu memberikan kitab yang harus dijilid, maka dia mengatakan bahwa ini katanya drusamin saya, berapa katanya, bahwa semua kitab katanya kurang lebih 10 rupiah. Jadi maka selama akuntan itu tidak mengambil uang dari beliau tidak tentram, karena yang dijilid itu termasuk juga buku beliau. Dan karyawannya beliau menasihati orang dengan sangat baik sekali, dan mendidik kami. Beliau senantiasa menasihatkan bahwa nasihatnya adalah setiap orang hendaknya mengingatnya
bahwa mengerjakan pekerjaan agama dengan senang hati dan dalam kondisi apapun jangan meminta ganjaran, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada beliau untuk berkhidmat. Begitu juga setiap tamu yang datang di kantor, beliau sangat berjumpa dengan penuh hormat, dan beliau membawanya, dan orang yang datang ke pusat maka beliau melepaskan dia, karena katanya setiap orang yang datang ke pusat itu dia ada harapan-harapan, dan seberapa waktu yang diperlukan sampai kantor tutup pun juga beliau memberitahukan, atau katanya nanti akan diberitahukan. Kalau kadang-kadang tamu yang datang kantor, ketika di sini mungkin Sekretaris Malju ada pengalaman. Jadi kalau perhitungan itu tidak baik, beliau kadang-kadang marah, dan kadang-kadang orang minta maaf juga kalau misalnya salah dalam keuangan di depan beliau. Begitu juga para karyawan juga, kepada beliau selalu menekankan untuk membanyak memberi sedekah, dan kemudian beliau selalu menekankan supaya minta doa kepada huzur. Beliau selalu mengatakan kepada inspektur, katanya kalau kalian pergi ke editor, maka sampaikan yang jemaat punya, bukannya kata-kata kalian. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa kalau pergi keluar untuk kunjungan, kepada wakil-wakilnya atau pada editor, bahwa kalian adalah wakil dari pusat, maka setiap amal kalian itu harus kalian perhatikan. Kadang-kadang beliau melewati waktu di kantor, maka terpikir bahwa kantor sudah tutup, jangan menganggap karyawannya itu, jangan menganggap, katanya kepada karyawan, bahwa jadi kalian kita bekerja di kantor, bahkan terpikirkanlah bahwa jadi pekerjaan agama inilah bukti beliau selalu melebihkan waktunya di kantor, dan sehingga karyawan-karyawan pun juga pada segan untuk pergi. Tapi para karyawannya itu bahwa 4-5 hari kami pergi untuk pergi ke tempat, maka ada seorang nama Nasir datang untuk datang menjenguknya. Maka katanya ada 3-4 nama Nasir, maka dia mengatakan bahwa kemarin ada datang untuk jumpa Nasir Ahmad, bahwa saya tidur, dia terpaksa pergi, maka kasih tahu bahwa anaknya itu salah, bahwa mungkin dia tidak ingat, saya waktu itu tidak tidur. Jadi sedemikian rupa hal-hal kecil pun beliau perhatikan dengan dengan karyawan beliau. Jadi beliau selalu teratur dalam beri sedekah. Jadi saya sebutkan secara singkat. Jadi saya pun bekerja dengan beliau, dan banyak sekali keistimewaan beliau, dan beliau sangat banyak punya keistimewaan, dan pekerjaan itu tanpa lelah, dan beliau dengan senang hati lakukan. Dengan khilafat pun juga tidak terhitung ikatan beliau. Walhasil beliau merupakan sepuh yang dengan setia mengerjakan pekerjaannya begitu tekun, dan beliau adalah penolong khalifah yang sangat luar biasa. Dan bersama itu untuk khalifah beliau sangat banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Dan kita mudah-mudahan Allah menyediakan karyawan-karyawan yang seperti itu, yang bekerja seperti itu. Kemudian orang yang wakaf
sesudah salat jenazah salat Jumat, jenazahnya akan disolatkan, jenazah gaib. Dari satu adalah mubalik kita Maghfur Ahmad Zafar Sahib yang Nazarat Islah wa Irsyad. Beliau sakit paru-paru. Beliau wafat 25 Julai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok beliau tinggal di Cuniot, dan kemudian sudah itu beliau tahassus sampai 2001, dan kemudian bekerja di Irsyad, dan beliau sebagai guru di bahasa Arab di Jamiah, dan pergi ke Syam, dan beliau mengambil diploma di sana. Begitu juga di hemopetik juga beliau bekerja, dan ketika beliau kembali maka beliau ditugaskan di Islah wa Irsyad, dan beliau seorang yang ilmiah. Begitu juga beliau merupakan sosok yang beliau keistimewaan seorang mubalik itu terdapat dalam diri beliau. Dan begitu juga sebagaimana saya katakan, di dalam homeopatik beliau sangat ahli, dan beliau banyak membantu orang-orang miskin. Jadi beliau selalu memberi obat kepada orang-orang dan kepada teman-teman, kepada karyawan. Beliau pun mempunyai berlaku baik. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, anak-anak beliau. Itu pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan semangat. Jenazah yang ketiga Merah Sultana Sahibah, istri daripada seorang dari Darus Kadian. Beliau wafat umur 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau sangat setia mengikuti, beliau juga guru sekolah, dan beliau seorang sosok yang sangat bersih hatinya. Beliau adalah sebagai General Sekretari Lajnah Ima'illah, dan beliau selalu mendidik anak-anak miskin. Beliau didik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat almarhumah. Begitu juga yang keempat, Maryam Sultana, istri daripada Dr. Suami beliau Muhammad Ahmad Khan. Beliau syahid, dan wafatnya adalah antara 18 Julai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau merupakan sosok yang sangat tekun, wanita yang sangat tekun, dan beliau sangat senang bertablik, dan beliau seorang sosok yang banyak berkorban dan mempunyai tekad yang sangat kuat. Ketekunan beliau, dan beliau dapat diketahui dari keteguhannya adalah bahwa suami beliau disahidkan, dan pada zaman Khalifatul Masih Tsani, jadi bapak beliau jadi pada waktu zaman Khalifatul Masih awal itu, Inawatullah Afghanis adalah dari Khaus Afghanistan, dan beliau adalah murid daripada Sazada Abdul Latif. Kemudian keluarga beliau adalah sesudah wafat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dari Afghanistan berpindah ke Kadian, dan inilah beliau beat. Dan Maryam Sultana adalah kelahiran Ahmadi, dan pada tahun 1949 beliau kawin nikah, dan anaknya sebagai bodyguard, dan beliau pergi ke Kohat, dan di sana seorang penentang Maulwi, beliau
dan dia sakit dan beliau disahidkan dengan ditembak. Kemudian ketika jenazahnya itu tidak ada Ahmadi di situ, hanya satu rumah orang Ahmadi di situ, suaminya itu. Maka suaminya itu adalah musi juga. Maka anak-anak banyak, ada jenazah suami. Maka beliau sangat tidak ada yang beri musyawarah, dan tidak ada orang di situ, dan bahwa beliau ingin membawanya ke Rabuah. Maka beliau dengan berani beliau mengambil truk dan dan anak-anak didudukkan, jenazah dibawa, dan pada waktu itu datang Khalifatul Masih dan salat jenazahnya lalu dibawa ke Rabuah. Dan dengan tekun beliau mendidik anak-anak putra beliau dan memberikan pendidikan yang baik, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala keinginan beliau yang supaya anak-anaknya tegak dalam kebaikan, dan akhirnya anak-anaknya dilindungi dari lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menciptakan Ahmadiyah dalam keluarganya, dan beliau selalu punya ikatan yang kuat dengan jemaah. Sebagaimana saya katakan bahwa setelah salat Jumat saya akan melaksanakan salat jenazah gaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.